Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Allahu Akbar. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari bab yang selanjutnya dari bab yang kemarin. Tapi sebelum kita memulai ke materi, mau saya absen dulu ya. Satu. Ya, baik, saya absen dulu ya. Alif Alfian, Arif, Joko, Fatma Nurhayati, Berlita, Elsa Wawan, Karisma, Karel, Krishna, Lia, Manu Hakim, Partini, Partuni, Rizky Amanda, Rizka Yuda. Hadir semua ya hari ini. Ya, sebelum memasuki materi, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang infak, sedekah, dan hadiah. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pelajaran yang kemarin? Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwasanya setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah pasti akan mendapat balasan dari Allah. Itu untuk materi yang kemarin. Selanjutnya pada materi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang hibah. Tujuan pembelajaran ini nanti kalian mengerti apa itu arti hibah. Kemudian kalian juga mengetahui apa hukumnya hibah. Kemudian yang ketiga, kalian mengetahui apa itu rukun dan syarat hibah. Kemudian kalian juga mengetahui hikmah hibah. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita melakukan refresh otak dulu biar otak kanan kiri kita itu seimbang. Kemudian daya ingat kita juga seimbang. Ya, berdiri dulu silakan. Saya setelkan. Tangan mengepal dan lima. Ya, gantian kanan kiri. 1 sama 5. Dan tembak. Bahu dan lengan panjang. Tangan di kepala, tangan putar di perut.
Ya, semoga setelah senam otak kita udah menjadi fresh, otak kanan kiri kita menjadi stabil. Jadi ketika menerima pelajaran nanti bisa dicerna dengan baik. Ya, mau saya tampilkan PowerPoint untuk menjelaskan materi hibah pada kesempatan kali ini. Hibah itu sama dengan kayak kemarin ya. Intinya itu mengeluarkan harta yang kita miliki. Jadi pengertian hibah ialah memberikan harta dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada penyebabnya. Misalnya, seseorang memberi suatu benda atau harta miliknya kepada keluarga atau kepada orang lain tanpa ikatan apa-apa, melainkan hanya semata-mata timbul dari kehendak hatinya yang tulus sebagai tanda kasih sayang. Jadi bisa diartikan hibah adalah kita mengeluarkan harta kita untuk siapa saja, bisa untuk keluarga kita, bisa untuk orang lain, karena disebabkan karena rasa kasih sayang. Dan ini juga tidak mengharapkan imbalan dari orang itu, kita hanya mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum hibah. Hibah hukumnya sunnah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa iqamas shalah wa atas zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wa sabiru fil basa'i wad dharra'i wa khinal ba'si ulaika allazi sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini merupakan ayat ini merupakan yang menjadi landasan kita mengeluarkan hibah. Jadi hibah itu hukumnya sunnah. Sunnah itu berarti apabila kita mengerjakan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan kita tidak berdosa. Tapi sunnah itu sudah mendekati wajib. Jadi ini sangat dianjurkan dalam agama kita. Jadi hukum hibah adalah sunnah. Rukun hibah. Yang pertama, orang yang menghibahkan atau wahib. Jadi orang yang menghibahkan itu bisa dinamakan wahib. Yang kedua, orang yang diberi hibah atau mauhub lahu. Yang C, barang yang dihibahkan atau mauhub. Dan yang D, akad ijab qabul, yaitu si pemberi menyatakan saya hibahkan atau saya berikan kepadamu, kemudian si penerimanya menjawab saya terima. Jadi ijab qabul itu bunyinya kalau yang mengasih barang saya berikan barang ini kepadamu, kemudian yang terima saya terima barang dari kamu, itu namanya akad ijab qabul. Kemudian syarat-syarat hibah. Syarat hibah ada yang berhubungan dengan wahib atau pemberi hibah, ada yang berhubungan dengan penerima hibah, dan ada yang berhubungan dengan barang yang dihibahkan. Jadi kita akan bahas satu persatu dari syarat orang yang pertama kita syarat pemberi hibah. Jadi orang yang memberikan hibah itu juga ada syaratnya, tidak sebatas semua orang bisa. Jadi ada syaratnya. Yang pertama, syarat pemberi hibah itu balik. Balik itu berarti sudah cukup umur. Kalau dalam agama Islam, kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah, perempuan sudah pernah menstruasi, itu dinamakan balik. Kemudian dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ya tanpa pamrih, mengharap ridho dari Allah. Kemudian yang ketiga, orang dibenarkan melakukan tindakan hukum. Jadi orang yang memberi hadiah itu orang yang tidak tersangkut oleh hukum. Jadi benar-benar orang yang
tidak tersangkut dengan hukum. Yang keempat, orang yang berhak memiliki atas barang yang dihibahkan. Jadi yang diberi hibah itu benar-benar orang yang berhak memiliki atas barang itu. Jadi tidak sembarang orang. Itu syarat bagi pemberi hibah. Kemudian syarat-syarat mauhub lahu atau penerima hibah. Syaratnya pada waktu diberikan hibah, pelaku atau orang yang dikasih hibah itu harus nyata. Jadi ada orangnya. Kalau tidak ada orangnya berarti tidak bisa. Umpamanya kamu ingin memberikan hibah kepada bayi yang masih ada di dalam perut ibunya, itu tidak bisa. Jadi hibah itu syaratnya orang yang mau diberi hibah itu beda jelasnya nyata, ada orangnya. Kemudian syarat-syarat barang yang dihibahkan. Pertama, barang dihibahkan jelas terlihat wujudnya. Jadi wujudnya itu nyata. Umpamanya saya hibahkan tanah ini untuk pembangunan masjid bisa. Saya hibahkan tanah ini untuk pembangunan madrasah. Jadi wujudnya itu nyata. Yang kedua, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga. Dalam artian barang yang dihibahkan itu memiliki manfaat bagi yang diberi hibah. Umpamanya dihibahkan tanah dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah atau madrasah. Jadi ada nilai atau harga. Yang ketiga, barang yang dihibahkan betul-betul milik orang yang menghibahkan. Jadi bukan milik orang lain. Jadi harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan. Jadi kalau misalnya air sungai, air laut atau ikan yang ada di laut itu miliknya Allah, tapi tidak boleh kita hibahkan. Itu milik Allah. Jadi barang yang betul-betul milik kita baru kita hibahkan. Karena mencabut hibah. Apakah boleh kita itu mencabut barang yang sudah kita hibahkan? Menurut jumhur ulama, barang yang kita hibahkan itu tidak boleh kita ambil kembali kecuali orang tua yang menghibahkan barang ke anaknya. Umpamanya saya menghibahkan ke anak saya, "Le, tak hibah nih motor, saya kasih kamu motor, saya hibahkan ke kamu." Tapi pada suatu saat saya ambil kembali, itu boleh. Orang tua boleh mencabut hibahnya kepada anak-anaknya. Tapi kalau ke orang lain tidak boleh ya. Bisa dipahami? Nah, kalau kepada orang lain tidak boleh. Jadi hibah itu tidak boleh dicabut kecuali orang tua terhadap anak-anaknya. Yang ketujuh, hikmah hibah. Dapat membantu si penerima hibah dari berbagai kesulitan. Jadi ini kalau di dalam Islam itu kan dianjurkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Jadi ini sifatnya tolong menolong. Kalau kita menghibahkan barang kita ke orang lain akan menjadi apa? Kita meringankan beban orang lain. Kemudian untuk menjalin silaturahmi antar sesama. Jadi kalau kita menghibahkan menghibahkan barang kita ke suatu yayasan atau ke masjid, berarti kita akan menjalin silaturahmi dengan jamaah yang ada di situ. Kemudian mendapat lindungan dari Allah. Jadi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah pasti akan mendapat perlindungan dari Allah. Kemudian terhindar dari api neraka di akhirat kelak. Banyak contoh, kalau contoh ini ada suatu cerita. Ada orang yang dia itu melindungi dirinya dengan bantal sama kain selimut dari api neraka. Bahwasanya itu orang itu ketika di dunia hanya bisa menyedekahkan bantal sama kain selimut. Jadi di neraka, orang yang masuk neraka itu akan ditolong oleh harta benda yang disedekahkan. Ya, bisa dipahami materi tentang hibah. Ya, semoga
semoga bisa bermanfaat. Nanti untuk pendalaman materi akan saya tampilkan video, nanti kamu pahami. Setelah saya tampilkan video dari materi yang saya berikan, kemudian kamu telah melihat video yang saya tampilkan untuk pendalaman materi, nanti kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ini saya bagi kelompoknya sesuai yang kemarin aja ya, infak, sodako, sama hadiah ya. Jadi saya tidak membagi kelompoknya. Jadi masih ingat kelompoknya yang kemarin? Masih ya. Jadi saya tidak membagi. Nanti silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kemudian diskusikan apa yang saya uraikan hari ini tentang materi hibah. Sama kamu lihat video tentang pendalaman materi tentang hibah yang akan saya tampilkan setelah ini. Ya, lihat video ini untuk pendalaman materi hibah. Anak-anak, sesuai rencana hari ini, kita akan mengadakan piknik bersama. Bapak ingin kalian tetap tertib selama perjalanan dan senantiasa menjaga nama baik sekolah. Namun, sebelumnya kita akan singgah sebentar di sebuah panti asuhan yatim piatu. Di sana, pihak sekolah akan menyampaikan santunan bagi rekan-rekan kalian yang tinggal di sana. Bagaimana? Kalian mengerti? Bagus. Karena waktu sudah cukup siang, kita segera berangkat sekarang. Assalamualaikum. Emang kenapa Pak Guru? Karena tadi Bapak Guru dan beberapa teman kalian sudah mencarinya di dalam bis dan tidak menemukannya. Siapa yang ada? Anak-anak tenang dulu. Ada apa nih Pak? Kelihatannya serius sekali. Ini dong, kita kehilangan mainan yang satu kardus. Iya dong. Padahal waktu berangkat tadi ada di belakang. Iya nggak teman-teman? Iya. Oh itu. Kamu melihatnya dong? Ya bukan cuma Dodo saja yang melihat. Kan semua juga banyak yang melihat. Semua melihat. Maksud kamu gimana sih Dok? Kita udah cari kemana-mana, tapi tetap nggak ada. Iya nih si Dodo. Udah begini masih ngasal aja jadi orang. Tunggu dulu dong. Jangan emosi. Mainan itu dan kardusnya kan sudah Dodo hibahkan tadi. Hah? Loh, kok pada kaget? Dok, kamu kok nggak izin dulu? Kan kami belum tentu setuju. Loh, kan kalian sudah tepuk tangan tadi. Berarti setuju dong. Iya ya. Tadi Dodo dibantu Syamil. Hebat kan? Dodo mengajari Syamil berbuat kebaikan. Siapa dulu dong? Dodo gitu loh. Sekali-kali kita menggembirakan orang yang kesusahan itu kan bagus. Dapat pahala lagi. Dasar anak-anak. Pak Guru, memangnya begitu yang dimaksud dengan hibah? Baiklah, begini ya anak-anak. Bapak jelaskan. Hibah atau hadiah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup tanpa adanya imbalan. Yang diberikan itu adalah barang-barang yang memenuhi syarat tertentu. Pertama, barang-barangnya itu harus sesuatu yang halal dan tidak diharamkan. Misalnya, minuman keras, barang curian, dan lain-lain. Kedua, barang tersebut bukanlah milik umum atau barang orang lain. Dan ketiga, barang itu diberikan dengan penuh keridoan, ikhlas, atau tidak terpaksa. Tapi hibah itu termasuk amal soleh kan Pak? Ya jelas, hibah itu apabila memenuhi syarat merupakan sebuah amal soleh yang besar pahalanya. Tuh kan, berarti bagus dong ide Dodo. Bagus dong, kalau itu barang kamu sendiri. Sabda Rasulullah, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Hadis dari Abu Hurairah. Nah, Dodo, Syamil, kalian harus minta izin dulu kepada yang punya apabila ingin menghibahkannya. Maaf deh, tadi maksud kami kan baik. Ya, setelah kalian sudah menyaksikan video tentang pendalaman materi tentang hibah, berarti kalian sudah mendiskusikannya bersama teman-teman kalian. Sekarang waktunya presentasi ke depan. Sekarang kelompok 1 yang presentasi ke depan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengertian hibah. Hibah adalah memberikan harta dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada penyebabnya. Misalnya seseorang memberikan benda atau harta miliknya kepada keluarga atau orang lain tanpa ikatan ada apa, melainkan timbul karena rasa kasih sayang. Hibah hukumnya sunnah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 1. Yang pada masa peperangan mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hibah, satu orang yang memberikan hibah, dua orang yang diberi hibah, tiga orang yang dihibahkan, empat akad ijab qabul. Syarat-syarat hibah. Syarat pemberi hibah: 1. Balik. 2. Dilakukan dengan ikhlas. 3. Orang yang dikenalkan melakukan tindakan hukum. 4. Orang yang berhak memiliki atas barang yang dihibahkan. Syarat-syarat penerima hibah: 1. Ada pada waktu dilakukan hibah dalam artian kalau tidak ada secara nyata atau atas dasar perkiraan seperti bayi yang masih ada di perut ibunya, maka tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Syarat-syarat barang yang dihibahkan: 1. Barang jelas terwujud. 2. Barang memiliki nilai atau harga. 3. Barang yang dihibahkan betul-betul barang milik orang yang menghibahkan. Hikmah hibah: 1. Dapat membantu si penerima hibah dari kesulitan hidup. 2. Untuk menjalin silaturahmi antar sesama. 3. Mendapat lindungan dari Allah. 4. Terhindar dari api neraka di akhirat kelak. Ya, beri Allah untuk kelompok 1. Ya, ditutup dulu, terus kemudian duduk kembali. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Kita sudah mempelajari pada kesempatan pertemuan kali ini tentang materi hibah. Jadi kita bisa menyimpulkan apa itu hibah. Apa itu hibah? Hibah ialah memberikan harta dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada penyebabnya. Misalnya seseorang memberikan sesuatu benda atau harta miliknya kepada keluarga atau kepada orang lain tanpa ikatan apa-apa, melainkan hanya semata-mata timbul dari kehendak hatinya yang tulus sebagai tanda kasih sayang. Hibah dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki dengan kemauan sendiri dengan tanpa ada unsur paksaan, melainkan secara ikhlas seperti diberikan kepada orang tua, suami atau istri, anak, saudara, menantu, teman, murid, dan lain sebagainya. Ya, itu pengertian hibah. Sekarang hukumnya hibah. Hukumnya hibah sunnah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Kemudian sekarang rukun hibah. Rukun hibah yaitu 1. Orang yang memberikan hibah. 2. Orang yang diberi hibah. 3. Barang yang dihibahkan. 4. Akad ijab qabul yaitu si pemberi menyatakan saya hibahkan atau berikan kepadamu, si penerima menyatakan saya terima. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita mengeluarkan barang, mengeluarkan harta di jalan Allah, pasti Allah akan membalasnya di akhirat kelak. Jadi hibah ini juga sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Hukumnya karena hukumnya sunnah itu sudah mendekati wajib. Ya, semoga kalian nanti bisa mengamalkan hibah ini di lingkungan masing-masing atau di lingkungan masyarakat. Ya, semoga materi kali ini tentang hibah bisa dipahami. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa roh majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.